rapid. Saya bisa bicara karena ada oknumnya yang nawarin. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena saya bisa goreng di sini. Ada orang yang mengeluarkan oknum-oknum yang mengeluarkan statement dan menawarkan ke saya, "Dok, butuh rapid." Dan itu nggak satu, belasan orang. Jika memang rapid untuk warga, gratiskan, bos. 2, harga yang nggak masuk akal. Ketiga, kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar red zone kita. Kenapa di kota besar sudah tahu solusi dari pengatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh menyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Hah? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T. Tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar, ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejawat dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab tes, tracingnya swab tes, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Kita nyuruh orang edukasi terus, pakai masker terus tanpa tahu vaksinnya keluar kapan. Tidak ada jaminan vaksin itu ada, men. Ini masih level 3. Kalian semua belum tahu bahwa vaksin itu belum tentu lolos. Kita semuanya mendapat harapan yang belum tahu kejadian apa enggak. Anda pikir, men? Anda pikir semuanya aku nggak, silakan kalau misal video ini kena kasus lah, kena apa itu namanya, pasal karet atau apa, saya tidak nyindir siapapun, cuman saya ajak kalian berpikir masing-masing dengan hati kalian dan otak kalian. Solusi dari COVID adalah 3 tes, bro. Tes, tracing, dan treatment, bos. Sekarang saya tanya kepada kalian, 7 bulan saya di sini, bos. Yang saya lakukan 7 bulan itu adalah edukasi tanpa harus tahu vaksin keluar kapan, bos. Saya harus edukasi ke 270 juta orang gitu untuk pakai masker terus, sementara teman-teman saya mati kelaparan. Harusnya swab test untuk negara, untuk daerah yang red zone. Kenapa malah impor rapid? Ini SKCK yang baru, rapid test. Swab test sekarang seharga 1,5 juta, 1,9 juta. Anda bisa cek video vlog saya di YouTube. Kita diskusi dengan salah satu perwakilan rumah sakit.
yang mengatakan emang swab test harganya 1,5 juta. Dan ditanggung pemerintah kalau kamu ada gejala atau COVID. Bayangkan ada orang, rakyat jelata, gajinya UMR cuma 3,8 juta. Dia ingin cek, saya pengen swab 1,5 untuk swab tes. Jika kalian bergejala mirip COVID, baru diganti. Gimana kita mau sembuh, bro? Swab tesnya aja mahal. Saya tidak promo YouTube, bro. Kalian bisa cek. Saya ada bukti yang mengatakan bahwa emang swab tes itu kalau bergejala baru diganti, bro. Baru diganti, bos. Ini negara demokrasi, bos. Kita berbicara dijamin pasal 28. Jika saya, gara-gara saya berbicara seperti ini, saya diapa-apain, kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Saya muak, men. Selama 7 bulan, saya tuh edukasi terus non-stop. Terus non-stop, bos. Sekarang kalian tahu, Indonesia disamakan dengan negara maju. Ada netizen kita yang mengatakan, dokter, di Belanda kayak gitu loh, di Inggris kayak gitu loh. Sekarang saya tanya, men, kalian harus tahu Indonesia itu negaranya masih rata-rata rakyat gak mampu. 270 juta orang. Gold standarnya swab test. Swab test kalau mau sendiri bayar 1,5. Kau suruh orang buruh dengan gaji 4 juta rupiah yang masih harus membiayai anaknya di rumah, suruh swab tes, bro, kalau dia penasaran dengan harga 1,5. Dan jika kamu ingin diloloskan, dinyatakan sembuh dari COVID, kamu harus negatif COVID. Swab tes harus negatif COVID. Jika saya pernah positif COVID, saya dinyatakan sembuh jika saya tidak bergejala dan swab tes negatif COVID. Jika saya masih positif sampai 2 bulan, ya saya dinyatakan positif terus. Hah? Gimana kita mau kelar dari COVID? Orang swabnya aja mahal. Padahal gold standar dan pemecahan masalah COVID adalah tes, tracing, dan treatment. Sementara kita hanya ditanggung gratis kalau kita bergejala. Padahal permasalahan kita adalah OTG, karier tidak bergejala, bos. Bicara seperti pihak berwenang, sudah saya katakan. Saya sudah sering berbicara dengan senior-senior saya. Dan selama 7 bulan saya berbicara dengan senior, apa yang saya dapatkan? Dan kalian melarang saya bicara di medsos. Kenapa? Karena takut saya akan menceritakan semuanya. Medsos itu tempat kita berpendapat. Saya boleh berpendapat sampai kapanpun. Selama saya tidak menyindir siapapun, saya bertanya, jika memang gold standar dari COVID itu adalah tes, tracing, treatment, kenapa swab tes mahal 1,5? Kenapa kita tidak menganggarkan sebuah anggaran untuk menalangi swab tes di Indonesia? Hah? Swab tes, itu baru rapid dan swab. Kenapa kita tidak membuat sebuah kebijakan di red zone Surabaya, Jakarta, Makassar, Jogja, Bandung, atau apalah di daerah itu? Kenapa swab tes? Kenapa swab tes mahal? Hah? Kenapa swab tes mahal? Kenapa kita nggak subsidi? Jering pun berkata pada saya, dia akan mendukung swab kalau emang swab itu disubsidi. Gratis. Kenapa nggak swab disubsidi? Kenapa nggak orang Bali diswab aja semua? Solusi untuk menyelamatkan Bali cuma satu, bos. Swab tes semuanya gratis, talangi semua kerugian. Kenapa, bos? Anggaran kita triliunan. Kenapa kita takut untuk melihat swab tes gratis? Kenapa harus bayar? Mahal lagi 1,5. Dan orang bilang, ya rumah sakitnya tekor. Nah sekarang saya tanya, oke, rumah sakit tekor.
Siapa yang harus bertanggung jawab pada warganya ketika dalam kondisi pandemi, bos? Relawan, rumah sakit, dokter. Kenapa tidak ada solusi warga dikasih tes gratis? Sudah jelas ini dibutuhkan. 7 bulan saya melihat orang sekarat karena COVID. Gak bisa tes karena mahal. Kalau sekarat baru diganti, kalau COVID baru diganti. Ibarat saya OTG, saya nggak ada gejala, saya positif baru diganti. Kalau saya negatif, saya bayar sendiri. Gimana kita bisa meningkatkan data kalau misalkan swab testnya aja terhambat? Itu baru nomor 2. Itu baru nomor 2. Sekarang nomor 3. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret, bos. Hah? Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Terus saya tanya ke kalian, kalau orang kaya ya akan bertahan. Saya mengajak teman-teman kawan saya, orang kaya raya, Dokter Nakes dan kawan-kawan, saya tanya, itu orang buruh, PHK, pekerja harian, pekerja event, musisi, seniman, pekerja lepas, freelancer, orang nggak punya, ojek online, pedagang kaki lima, pedagang pasar, ya pegawai di mall. Hah? Kau suruh di rumah aja 7 bulan, ha? Kau suruh 7 bulan di rumah aja tanpa solusi, suruh jaga jarak, edukasi. Saya di lapangan dibenturin, bro. Saya di lapangan ketemu di Makassar, dimaki-maki saya sama orang. Dokter, kau goblok banget. Nyuruh saya di rumah aja. Kau mau kasih anak istri saya makan. Saya digituin di Makassar, di Surabaya, di Jogja. Saya dibenturin langsung ke warga, bos. Dihujat habis-habisan. Saya nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau edukasi kalian cuma mentok di rumah aja, ini orang mau dikasih makan apa, bos? Ini orang mau dikasih makan apa, bos? Hah? Kemarin dilarang event, bos. Event dilarang, nggak boleh ada musik. Event dilarang, nggak boleh ada alat musik. Hah? Event dilarang, nggak boleh karena ada musik, nggak boleh ada apapun, nggak boleh ada apa. KPU membuat peraturan. Pilkada boleh, kampanye boleh, ada konser boleh maksimal 100. Kau pikir aja, bos. Kenapa nggak dari lu aja sekalian buat kampanye ada COVID, dah? Kau pikir aja edukasi di rumah aja selama 7 bulan tuh makan pakai apa? Bela negara. Memang bela negara. 7 bulan nggak makan, coy. 7 bulan nggak makan, anjir. Tujuh bulan saya di lapangan melihat kawan saya di Surabaya dan Bali itu sengsara, bos. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya 7 bulan di dalam sistem. Anda mengatakan, saya kenapa bersuara sekarang? Karena saya mengamati sistem. Kalian pikir sekarang orang event, ya, orang freelancer, fotografer, seniman, supir taksi lah, terus pegawai buruh lepas harian, kuli bangunan, ya, cleaning service, kau pikir mereka disuruh di rumah aja 7 bulan tanpa solusi? Negara harus hadir, bos. Kita sudah disuruh di rumah aja 7 bulan. Patuh edukasi. Sudah suruh rapid, dapetin surat SKC, surat-surat yang berlaku 14 hari. Swab tes mahal. Dan kita disuruh di rumah aja. Hah? Segampang itu kalian bicara kita di rumah aja. Memang saya nakes, tapi saya punya kawan-kawan yang bukan nakes. Kalian menyuruh orang-orang miskin di rumah aja. Hah? Saya tahu resiko terberat saya suara kayak gini. Dicabut izin lah, dicekal, Instagram diteror, ya kan? Apa? Doxing, hack, hah? Atau apa? Saya dituntut pasal-pasal karet. 7 bulan saya udah cukup, men, di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah.
Hah? Saya peduli sama nakes karena mereka dibenturin. Saya di relawan tuh dibenturin, bos, sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Saya diskusi sama ojek di daerah Kebonjeruk, mereka berkata, kita udah gak dapat orderan selama seminggu, mau makan pakai apa? Cicilan hancur. Bank tidak memberikan keringanan cicilan, bos. Maunya apa? Hah? Maunya apa, bos? Kita bicara logika, baru rapid swab ketiga. Topik ketiga yang kita angkat. Ini orang di rumah aja. Suruh mau ngapain? Hah? Suruh mau ngapain orang miskin? Hah? Orang-orang nggak punya ini suruh ngapain? Kau cek di Bali di sana. Orang di Bali artisan tato, tukang gudang gambar, tukang lukisan, hotel bangkrut semua mendapatkan broadcastnya. Anda bisa bicara saya hoax. Saya punya bukti banyak hotel di Bali dijual. Dari mana saya tahu kalau saya nggak ada di sistem? Baru sekarang Tirta bersuara karena saya di sistem mengamati, bos. Saya malware. Saya malware mengamati, bor. Ya, di Bali semua hotel dijual, bor. Hampir semua hotel di Bali dijual, bor. Terus sekarang saya tanya, kalau hotel dijual, orang mau makan pakai apa? Anda berpura-pura semua. Influencer pariwisata dibayar untuk semua. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Sumba, ada yang ke Bali. Anda dibayar, influencer pariwisata, dengarkan kata-kata saya. Kau dibayar menggerakkan kata Wonderful Indonesia, siapa yang mau ke sana? Influencer pariwisata bergerak, menggerakkan kata di TikTok, di Instagram dengan hashtag Wonderful Indonesia. Ayo ke Bali, ayo ke Sumba, ayo ke Lombok. Siapa? Siapa yang mau ke sana dengan kondisi pandemi? Warga Balinya aja nggak bisa makan, terus kamu nyuruh orang berwisata. Pemerintah yang satu nyuruh untuk di rumah aja, sementara di sisi lain pariwisata menggunakan influencer untuk membayar influencernya. Hah? Influencer apa? Influencer sungguhnya kamu cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Indonesia bangkit lagi, pariwisata keren. Gimana orang mau jalan-jalan, anjir? Di Jakarta red zone, di Jogja red zone, di Surabaya red zone, dan kamu menggerakkan supaya orang berwisata. Duit dari mana? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin, bor? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin, bor? Negara kita lagi krisis kesehatan, negara kita lagi krisis ekonomi, dan kita malah menggunakan influencer pariwisata untuk mempromosikan wisatawan supaya keliling kemana-mana. Kau cek semua gerakan, bro, Wonderful Indonesia. Cek semua 10 postingan terakhir. Ada yang di Lombok, ada yang di Sumba, di Bali. Mereka dibayar pakai duit kita untuk berwisata secara gratis. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Bali, berdiri di atas penderitaan kaki orang Lombok, Sumba, dan orang-orang yang gak bisa makan. Kita bayar pajak, bro, dan digunakan untuk membayar sebuah gerakan, sesuatu yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Hah? Semua hotel tuh dijual, bro. Kenapa kita tidak membenahi Bali dulu? Itu orang gak makan, bro. Kenapa kita malah menyuruh orang-orang Jakarta untuk ke Bali, bro? Kenapa kita tidak membenahi Balinya dulu, bos? Cek semua gerakan influencer pariwisata yang dibayar oleh pakai uang kita, bos. Uang pajak yang kita setor. Hah? Saya tidak dibayar sama sekali di sini, bos. Ikhlas saya melakukan semua. Melihat fakta di lapangan, ada orang ke Bali selfie sana sini di hotel dan berperilaku seolah-olah Bali baik-baik saja. Bali tidak baik-baik saja, bos. Kawan saya dibully, kawan saya dibully di penjara, jaring. Saya sudah cukup diam melihat dia di penjara, bos. Dia maki-maki pangan tiap hari 500 piece per hari. Saya menemui dia ada susah karena perwakilan organisasi yang meningkat saya. Sementara influencer pariwisata promo sana, promo sini. Ayo datang ke sini, bos. Uang dari mana? Kau bisa jalan-jalan karena dibiayai oleh uang dari rakyat. Kalian semua melihat postingan keren-keren sana sini.
Sementara di sisi lain teman kita hancur lebur di bawah, nggak bisa makan, coy. Hah? Kalian cek, bro. 7 bulan sudah cukup saya melihat fakta seperti itu, bos. Mana tanggung jawabnya? Kau jalan-jalan sana sini, tapi orang lain nggak bisa makan. Dan kau bilang itu duitmu, ha? Gerakan Wonder Woman Indonesia dan kawan-kawan. Itu baru 4. 5, bos. Setiap postingan foto, orang nongkrong di angkringan, orang nongkrong di cangkro, kau viralkan. Hah? Kau lupa banyak orang kantor juga kayak gitu. Gak usah munafik lu semua. Banyak orang kantor di Jakarta ngantor tuh gak pakai masker. Kenapa yang disasar hanya orang jalan, bos? Kenapa yang disasar hanya orang yang kerja tiap hari di jalanan, bos? Kenapa mobil yang punya satu ditilang? Orang naik KRL sudah susah, pakai scuba dirazia, didenda. Dendalah orang di kantor, bos. Kau pikir kantor itu melaksanakan protokol, lah? Handle dibersihin, lah? Kau sasar orang-orang di pasar, kau sasar orang-orang di jalanan, di angkringan, di cangkruk, di kafe, di coffee shop. Tapi kamu lupa klaster sesungguhnya ada di tingkat RT, RW, dan kantor. 7 bulan saya melihat semua aktivitas edukasi itu hanya difokuskan di pasar. Ya. Di pasar. Dan dilakukan di jalanan. Kenapa orang gak punya yang kau sasar terus? Hah? Sampai kapan kita hidup di dalam kepura-puraan, bos? Kenapa baru September kita semua panik? Bulan Maret saya sudah berteriak karantina untuk di wilayah Jakarta. Saya dihabisin, dihancurin karakternya. Jika seandainya dari Maret kita patuh, tidak terjebak dalam politik, tidak tuduh-tuduhan saya ini trauma pilpres di masa lalu, kita akan sukses, bos. Di bulan Februari para pejabat kita mengatakan Indonesia aman dari corona, Indonesia aman dari corona, corona takut sama Indonesia, empon-empon. Dan kemana kita sekarang kritis? Kita nomor 9 di dunia. Kalian tahu sekarang, bos, di bulan Februari, Maret, pemerintah kita belum menutup. Wisatawan datang ke negara kita di bulan Maret, di bulan Februari, karena kita nggak takut COVID. Kenapa di September semua orang panik, bos? Semua orang menyalahkan satu sama lain ketika COVID mencapai ring penting. Ketika pejabat meninggal itu akan menjadi hal yang sangat penting. Tapi ketika orang biasa meninggal itu menjadi hal yang sangat biasa. Kenapa COVID menjadi seseram itu ketika menyerang pejabat? Kawan saya sudah mati 4. Tapi ketika yang meninggal adalah orang penting, hal ini menjadi sebuah hal genting untuk dibicarakan. Kemana kalian lihat orang yang di PHK dan Bali yang hancur lebur, Lombok hancur lebur, Surabaya, Jogja yang -6 atau Jakarta yang sekarang sepi sekali? Kemana? Kemana, bos? Dan para influencer yang dibayar oleh sebuah tim mengatakan bahwa Indonesia mana-mana aja dan malah berteriak meneor RUU Omnibus Law. Walau politiknya terlambat dong. Ini bukan soal politik terlambat. Ini soal kita mengamati sebuah sistem dan kita bicara. Kalau saya bicara di bulan April mungkin saya kelar karena saya nggak ada bukti apapun. Saya punya bukti lengkap. Saya mau foto semuanya. Influencer yang datang ke Bali siapa? Saya punya foto rapid harga berapa? Oknum yang menawari saya siapa? Hah? Saya punya, men. Saya selama 7 bulan mengamati, nggak goblok-goblok banget saya. Saya capture semua hal.
Lihat kenyataan, pakai masker, ayo pakai masker, tapi kenyataan realita di belakang layar dicopot. Bukti tunjukkan, loh, saya tinggal share capture-nya perlahan, Bor. Kamu kalau mau tahu, saya akan share capture-nya perlahan. Perlahan, satu persatu kita iris perlahan. Oknum yang menawarkan, Dokter Tirta, ayo mau donasi rapid, saya punya loh. Rapid menjadi bahan dagangan, bos. Layaknya dagangan sepatu. Masih untung saya dagangan sepatu, bos, dipakai. Ini rapid cuma sekali pakai, berlaku 14 hari. Itu baru bukti pertama. Saya juga punya bukti, ada teman-teman influencer yang mempromosikan, datanglah ke negeri ini. Gila lu, gila semua. Gak punya hati, gak punya empati. Lu mau nerima duit endorsan pariwisata padahal lu tahu daerah situ lagi mati, bos. Gimana orang mau ke Bali, bosku? Ya Allah, ya Robi, gimana orang mau ke Bali? Orang Balinya aja sekarang lagi sekarat. Harusnya duitnya itu daripada disumbangin ke elu, dikasih ke rakyat Bali, biar bisa makan. Hah? Kenapa kita berpura-pura aman, mengatakan negara ini aman? Saya punya buktinya, ada orang yang nawarin saya COVID, bos. Nawarin saya kok COVID, nawarin saya rapid untuk donasi. Ada yang nawarin proyekan mobile lab. Emang saya siapa? Saya nggak goblok banget, saya terjebak sistem, saya capture semua. Kamu yang nonton di sini bicara tentang di rumah aja. Kau pikir orang nggak punya itu di rumah aja gimana ceritanya, bos? Dan kau mengatakan saya telat. Saya 7 bulan, saya punya bukti. COVID memang ada, tapi kita akui saja. Teman-teman semua, akui, bisa bilang ya. Teman-teman semua, tolong akui secara gentle. Kita kalah. Kita kalah. Akui saja, kita kalah. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu. Kita kalah, bro. COVID di bulan Maret, semua orang menganggap enteng. COVID di bulan Maret datang, orang mengatakan COVID gak akan sampai Indonesia. Wisatawan tetap dibuka. Dan kau mengatakan COVID baik-baik saja. Say, lobet. Lobet. Sebentar. Nanti saya nggak bisa live lagi. Ini colokannya di mana? Loh, kok tidak ada? Ya, nggak kuat. Pindah lokasi. Hah? Sekarang saya tanya, bosku. Akui saja, kita kalah. Ngapain kita menutup-nutupi, kita berpura-pura aman, bos? Akui, bos. Akui di depan warga, kita kalah. Kita kalah secara struktur kesehatan, vaskes kita nggak lengkap. Swab kita mahal, rapid kita dipaksain untuk menjadi surat sehat. Hah? Kau baca aja ini surat, coy. Kau baca nih, saya bacain suratnya. Sekali lagi saya bacain suratnya. Atas nama Dokter Tirta, rapid test, antibody test for COVID-19 non-reaktif. Dengan ini, berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test, pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID. Rapid test menjadi syarat administrasi. The new SKCK, bos. Tujuh bulan, bos. Saya disuntik, dicoblos sekali kah? Saya sudah ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Saya ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Berkali-kali saya ke Wisma Atlet. Kau tahu apa yang terjadi di Wisma Atlet? Gini ya, bosku. Kawan saya yang OTG aja bisa jalan-jalan di taman. Ya.
Saya tidak bicara COVID ini tidak menakutkan. Oke, ini berbahaya. Tapi akui saja, akui bahwa kita salah menangani ini. Hah? Solusi terbaik, saya sudah bilang, swab test gratis untuk red zone. Lakukan itu, kita punya anggaran. Kenapa kita selalu menyuruh warga di rumah aja, bagi masker di rumah aja, masker adalah solusi. Oke, masker solusi. Tapi kalau tidak diiringi oleh tracing, gimana caranya? Untuk mencegah tracing harus mencegah penularan. Iye, penularannya ada di mana, bosku? Mau sampai kapan kita mengatur 270 juta orang dengan sebuah gerakan? Ayo bagi masker. Ayo bagi masker, jaga jarak. Ayo bagi, lu mau sampai 1 abad gitu terus nyuruh relawan kayak gua gitu. Ayo Tirta suruh ke sana pakai masker, 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 pakai masker. Hah? Ayolah. Please. Men. Lu nuduh gua bacot. Nih, saya bilang kalau saya bilang bacot, men, saya 7 bulan di lapangan, men, tahu di lapangan kayak apa, men. Men, saya lihat sendiri, men. Ini rapid menjadi syarat sakti, men. Kalau saya udah rapid, 14 hari saya kemana-mana tetap surat sakti ini berguna. Kenapa? Saya tahu, karena saya sudah mempraktekkan. Saya cek ini 14 hari yang lalu saya kemana-mana, lalu saya